bambu sepanjang 30 km lebih. Pemandangan itu kini sudah berubah. Tak satu pun pagar bambu itu berdiri lagi. Anda bisa menjadi saksi nih. Ya, inilah rintangan yang wow. Saya Abram Silaban mendatangi lokasi pagar laut yang sudah dibongkar dan melihat kondisinya dari jarak dekat seperti apa perairan Kabupaten Tangerang tanpa pagar laut. Ya sobat, saya Abraham Silaban. Saya ada di Tanjung Pasir di daerah Tangerang, Banten. Saya ingin menunjukkan sesuatu yang berbeda hari ini. Saya ada persis di perairan yang mana tempat ini tadinya berdiri kokoh atau dihiasi dengan pagar bambu sepanjang 30 km lebih. Saya hadir di sini untuk menunjukkan kepada Anda bahwa pemandangan itu kini sudah berubah. Di belakang saya saat ini tak satu pun pagar bambu itu berdiri lagi, karena satu persatu pagar itu sudah dirubuhkan dan dicopot oleh petugas yang merupakan bagian dari Satgas di bawah komando TNI Angkatan Laut. Dan di sini kita bisa melihat bahwa tidak ada rintangan lagi bagi para nelayan untuk melakukan pencarian ikan, memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Karena tugas itu sudah dilakukan 3 pekan lebih ya Pak ya? 3 pekan ya Pak ya? 3 pekan lebih oleh petugas. Mereka melakukan tugas itu dengan sungguh-sungguh tentu saja, dibantu tentu ini di bawah komando dari dan Satgas pencabutan pagar laut yang di bawah komando dari TNI Angkatan Laut tentu saja, dan dibantu juga secara swadaya oleh nelayan dan di asistensi ataupun tentu saja di bawah koordinasi dari petugas-petugas lainnya, instansi terkait termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tapi lepas dari itu, hari ini menjadi hari yang saya bisa katakan ini bersejarah bagi warga, tepatnya yang berada di pesisir pantai di Kabupaten Tangerang, yang mana hari-hari mereka harus dihiasi dengan pemandangan pagar laut sepanjang 30 km. Tapi Anda bisa lihat di belakang saya dengan deburan ombak yang relatif cukup tinggi, kami bisa tunjukkan kepada Anda bahwa pagar-pagar itu sudah tidak berdiri lagi di sini atas nama apapun itu. Atas pembenaran apapun itu. Karena hal itu dianggap sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kita anut dan apa yang kita pedomani sebagai negara hukum tentu saja. Pas dari itu, tugas itu sudah dipastikan usai karena kami sudah berada di sini di hari terakhir bersama dengan Letnan Kolonel Komar yang merupakan Kadispen Lantamal 3. Begitu ya Pak Komar ya? Berarti dipastikan sudah selesai ya Pak ya? Selesai, sudah nggak ada lagi pagar laut, sudah nampak di depan. Bisa dilihat Sudah tidak ada, nelayan bisa leluasa melaksanakan aktivitasnya untuk mencari ikan atau melaut tanpa halangan. tadinya kalau dari sini secara visual kita bisa melihat ya Pak ya, pagar sepanjang 30 km ya Pak ya? Dan sini melintas ke arah barat sana. Arah barat ya Pak ya? Karena Pak, titik awal itu di Tanjung Pasir. tentu tugas yang tidak mudah ya Pak ya? Ya, terutama kondisi cuaca yang seperti ini yang kelihatannya Ya. landai, ternyata deburan angin itu Ya. sebenarnya menjadikan ombak itu Iya. besar. Ya, Lihat sendiri ini kondisinya. ya ini. Anda bisa menjadi saksi nih. Basah kuyup saya. Ya, inilah rintangan yang wow. Saya basah. Oke. Ini dianggap ombak yang kecil sebenarnya. Oke. Tapi ketika jarak sekitar 100 Iya. meter seperti ini. Ya. Ya kita sudah basah seperti ini. Ya, tapi bagaimanapun inilah tugas yang harus kita lakukan sebagai bentuk menunjukkan suatu informasi yang detail dengan jarak dekat kepada para pemirsa yang mengikuti perkembangan mengenai pagar laut ini. Saya Abraham Silaban, kami dipandu tentu saja bersama-sama dengan petugas. Ada Pak Letnan Kolonel Komar
Kadispen Lantamal 3 dan petugas lainnya yang ada di sini. Mereka sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Tentu saja prosesnya tidak berhenti di sini. Tidak ada lagi pagar laut. Tidak ada lagi pagar laut. Bisa disaksikan sendiri. Anda bisa saksikan, saya Abraham Silaban, saya ada di sini bersama dengan petugas di sini dan menyaksikan itu. Dan kita akan lihat pagar-pagar laut itu saat ini sudah terdampar dan saat ini sudah hanyut. Dan tentu saja pertanyaan kita, siapa yang tersangkut? Ini kaitan dengan proses hukum yang akan kita awasi bersama. Tapi ini salah satu pagar yang ia tidak berdiri kokoh lagi. Di perairan kita. Tapi pagar itu hari ini sudah tumbang. Sobat, kita akan melihat di mana pagar bambu itu sudah tidak berdiri lagi. Pagar bambu itu sudah dirobohkan. Dan inilah pagar itu. Kita sudah melihat laut ataupun perairan di Tangerang. Yang kami ada di wilayah Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten. Pemandangan 30 km itu terlihat jelas pagar bambu itu berdiri. Tapi pemandangan itu sudah berakhir. Hanya butuh waktu 22 hari. Para petugas melakukan tugasnya untuk memastikan bambu-bambu ini tidak berdiri lagi di perairan Tangerang. Bambu-bambu ini kini sudah rubuh dan dijadikan barang-barang bukti yang tentu saja ini menjadi inventory ataupun bukti ataupun tugas dari marinir yang bertugas untuk memastikan laut di perairan Tangerang bersih dari pagar bambu. Tentu ini hanya sedikit saja. Beberapa bambu disebutkan sudah diambil untuk didaur ulang oleh nelayan. Mereka pergunakan untuk kepentingan-kepentingan lainnya. Nanti saya akan berbincang bersama dengan Komandan Satuan Tugas Pembongkaran Pagar Laut yang merupakan Komandan Lantamal 3, Brigadir Jenderal Marinir Hari Indarto, yang akan menjelaskan kepada kita tugas yang sudah diselesaikannya dengan sempurna. Ya sobat, saya Abraham Silaban, kami ada di kawasan Pantai Tanjung Pasir. Ini menjadi base ops-nya. Ya, dan tentu saya bersama dengan Komandan Satuan Tugas Pembongkaran Pagar Laut, yaitu Brigadir Jenderal Hari Indarto. Terima kasih Jenderal sudah menerima kami, Jenderal ya. Dan kami tadi ikut di hari terakhir Jenderal, dan kami juga menyisir sekitar perairan laut Tangerang dan menyaksikan bahwa tempat ini yang tadinya berdiri kokoh pagar laut, tapi hari-hari ini kita sudah melihat itu lenyap, itu sudah tiada. Jenderal, bisa ceritakan kepada kami bahwa dipastikan 30 km yang sempat menjadi fenomena belakangan ini sudah dipastikan tidak ada lagi. Betul ya, Jenderal? Betul. Setelah berjibaku selama kurang lebih 22 hari sini, ya, 22 hari kita di sini, tapi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya ya sesuai dengan target kami 10 hari, walaupun tambah 1 hari, agak meleset. Kembali lagi karena faktor cuaca. Di pembongkaran yang terakhir 1,2 kilo ini, sekaligus nanti mereka kembali untuk melaksanakan pembersihan, mengecek lagi mungkin ada spot-spot yang ada yang tertinggal atau mungkin masih ada batang-batang yang tercatat 1-2 orang. Harapannya yang tertinggal itu tidak membahayakan bagi para nelayan yang ditinggalkan sini. Berapa kekuatan tim yang diterjunkan selama 22 hari total? 22 hari kurang lebih ada bersama nelayan 900-an orang. Dari unsur Angkatan Laut sendiri 450, kemudian ada dari Polairut, dari KKP, dari Bakamla, kurang lebih 900-an orang. Di luar nelayan ya. Artinya selain bahwa kendala cuaca, tidak ada tantangan yang berarti ya? Tidak ada resistensi dan sebagainya, Jenderal? Tidak ada, tidak ada. Dan bicara mengenai kekuatan, saya sudah singgung di belakang saya ini, Jenderal, ini kan ini adalah salah satu kekuatan juga. Ya, betul. Taktis yang diterjunkan. Betul. Banyak orang salah paham. Betul. Mereka menyebutnya ini kendaraan amfibi, kendaraan tempur yang juga secara simbolik diturunkan di sini, Jenderal. Bisa kemari kita, Jenderal. Ya. Cerita kepada kami, betul ini Jenderal kekuatan ya, yang kita sudah lihat di hari pertama di tempat ini juga hadir untuk kemudian melakukan pembongkaran pagar laut. Ceritakan kepada kami tentang
kendaraan ini, Jenderal? Terima kasih. Jadi selama pembongkaran pagar laut ini, setelah pelaksanaan evaluasi pembongkaran yang pertama, untuk lebih mempercepat, akhirnya kita pergunakanlah ini 2 LVT dan 1 kapal. Memang benar ini adalah amfibi, Mas. Jadi bisa di darat, bisa di laut. Di balik kehebatannya 3 ranpur ini tetap ada sisi-sisi lemahnya. Jadi ini tidak tiap hari kita pergunakan, manakala cuaca mendukung, baru kita gunakan ranpur. Kemudian kita juga lihat 1 di sini, kapal. ini apa? Kendaraan pengangkut alter Ini lebih pada run off seperti ya, Iya, betul. Jadi untuk mengangkut alter ini sebenarnya. Tapi bisa dulu dimanfaatkan untuk mengangkut material-material yang lain. Selain bahwa kami dengar juga kapal-kapal nelayan juga dioptimalkan ya? Ya, otomatis. Dilibatkan ya? Ya, betul. Justru memotivasi kita ingin lebih mempercepat ini karena ya selain membantu nelayan, justru semangat dari nelayan itu sendiri yang mensupport kita untuk melaksanakan pencabutan pagar laut ini. Boleh kita bergeser, Jenderal, ke arah pantai ya? Ya. Ini dia nih. Ini salah satu pagarnya ya, Jenderal ya. Ini betul, bisa lihat betul. nih. Betul. Ini bisa Anda lihat. Ya. Ini adalah pagar salah satu yang tadinya sudah diambil oleh nelayan ya, Jenderal ya. Ya, Ada beberapa yang kemudian dimanfaatkan kembali. Betul. Tapi ini salah satu pagar yang ia tidak berdiri kokoh lagi. Di perairan kita. Tapi pagar itu hari ini sudah tumbang. Dan itu tugas yang dilaksanakan oleh marinir kita. Dan tentu saja juga nelayan-nelayan yang bertugas. Dan tentu bambu-bambu ini juga sudah dicopot, sudah ada di daratan, sebagian juga didaur ulang sepertinya. Ya, jadi bisa saya sampaikan juga, khusus untuk bambu-bambu, ya selain KKP, kemudian Pol Airut, terus kemudian kita sendiri, sebagian kita kumpulkan sebagai barang bukti. Kemudian yang lainnya, atas permintaan dari sebagian masyarakat, yang lainnya saya kumpulkan, yang lainnya lagi masyarakat dengan kesadaran sendiri mengumpulkan. Karena bisa dimanfaatkan untuk membuat bagan, membuat keramba, kemudian membuat para untuk berteduh, semuanya dimanfaatkan. Jadi tidak ada yang terbuang untuk masalah bambu ini. Tapi ini pun yang kita pegang di sini ini termasuk sisa ya, Jenderal ya. Sisa, ini tinggal menunggu waktu, barangkali ada nelayan yang melihat diambil saja. Karena betul. ini bukan bagian dari barang bukti. Untuk inventaris kami sudah melihat ada di sana, Jenderal. Nanti kami akan tunjukkan kepada pemirsa. Tapi yang jelas bahwa bambu itu sudah tidak berdiri lagi di laut kita ya, Jenderal ya. Betul. Saya merinding nih, Jenderal. Betul, saya merinding betul nih. Karena bambu yang tadinya disebut berdiri kokoh sepanjang 30 km, bahwa nelayan-nelayan kita harus mengitarinya untuk mereka mendapatkan pencarian. Tapi kini itu tidak lagi jadi rintangan. Betul. Itu bisa dipastikan. Bisa dipastikan. Karena saya juga tadi sudah ke tengah, kami didampingi tadi oleh Kadispen dari Lantamal 3. Betul. Dan kami bersama-sama melihat sudah tidak ada rintangan lagi. Dan ini juga dikonfirmasi juga oleh komandannya. Ya, betul. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Hormat Mas. kami. Terima kasih. Saya mewakili rakyat, kami menghormati dan sungguh menghargai tugas-tugas yang dijalankan oleh marinir. Terima kasih sekali lagi. Kalau kita lihat, ini ada 2 foto ataupun 2 citra satelit. Saya ada di posko jaring komunikasi pembongkaran pagar laut. Di sini saya ingin menunjukkan satu hal ya. Kalau kita lihat, ini ada 2 foto ataupun 2 citra satelit yang disebutkan ini dari Badan Riset yang didapatkan oleh petugas yang ada di sini per 19 Januari 2025. Ini adalah penampakan pagar laut. Kalau kita lihat di sini ditandai oleh warna merah, ada 3 titik, yaitu di Kronjo, Tanjung Kait, hingga Tanjung Pasir. Secara samar-samar, kita bisa melihat di sini ada garis putih yang melintang. Ini yang disebutkan sepanjang 30 km. Dan inilah yang disebut sebagai pagar laut itu. Sepanjang 30 km. Per 19 Januari 2025. Tapi kalau kita lihat, per 3 Februari, artinya sepekan silam, kita sudah melihat garis melintang itu hampir tidak ada lagi. Hampir tidak ada lagi. Dan dipastikan penyempurnaan tugas itu alias pembongkaran secara keseluruhan ditunaikan ataupun dituntaskan hari ini. Dari Kronjo ke Tanjung Kait ke Tanjung Pasir, Anda bisa lihat citra satelit di sini sudah menunjukkan bahwa tidak ada lagi garis
samar-samar ataupun garis pagar bambu itu.